bersama saya Nazwa Aulia Salsabila di podcast PGSD Berprestasi. Sapa PGSD, satu suara, 1000 cerita. Oke, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren tentunya, yang kemarin telah pulang dari PLP di Jeddah. Oke, langsung saja kita sambut Kak Huda. Halo Kak Huda. Halo Naswa. Ya, salam kenal. Nama saya Huda. Nama panjang saya Amrul Huda Fatir. Saya dari mahasiswa PGSD angkatan 2021. Ya, saya ucapkan terima kasih telah diundang dalam podcast yang luar biasa ini, dan ini adalah podcast pertama perdana HMP PGSD UNES saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas perkenalannya Kak Huda. Mungkin bisa disebutkan kesibukannya sekarang Kak Huda itu ngapain aja sih Kak? Ya, baik seperti yang saya ucapkan sebelumnya, yang saya kenalkan bahwa saya adalah mahasiswa PGSD angkatan 2021, yang mana di tahun ini, saat ini saya berada di semester 8. Kesibukan saya tentunya fokus pada pengerjaan skripsi, dan juga alhamdulillahnya sidang saya sudah selesai, tinggal menunggu yudisium, tunggu wisuda, dan sebelum yudisium pun alhamdulillah saya juga sudah diterima menjadi guru di ICP di SDIT Attaqwa 2 Surabaya. Jadi kesibukan saya akhir-akhir ini itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Wah, memang sangat banyak sekali ya kesibukannya Kak Huda sekarang. Boleh dijelaskan dong Kak, dulu Kak Huda itu waktu menjadi mahasiswa PGSD awal-awal itu ikut organisasi apa aja sih Kak? Kalau selama saya menjadi mahasiswa PGSD sejak maba itu, karena zaman saya adalah zaman pandemi, maka tidak banyak di awal tahun pertama semester 1-2 itu tidak banyak organisasi yang bisa saya ikuti ya. Nggak banyak juga, mungkin saya nggak ikut HMP atau apa, organisasi BEM yang lain-lain saya nggak ikut. Namun pada saat itu pertama saya mengikuti Putra Putri FIP tahun 2022. Setelah itu saya mengikuti membantu Bapak Ibu dosen untuk mengerjakan akreditasi nasional. Nah, itu adalah pekerjaan berat ya, selama saya berada di bangku kuliah waktu itu bersama Bapak Ibu dosen. Saya nginep di hotel, pergi ke Malang, ke sana kemari dengan Bapak Ibu dosen. Nah, itu pengalaman yang berharga untuk saya, dan juga mengikuti pada tahun 2023 saya mengikuti Mapres mewakili PGSD. Pada saat itu saya juara 2 Mapres VIP. Lalu juga pada tahun 2024 saya mengikuti Mapres lagi tahun lalu. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu lagi booming tentang masalah isu Palestina, dan saya mengangkat. Alhamdulillah saya juara 1 waktu itu mewakili FIP. Dan ya, pada tahun 2023 selama menjadi mahasiswa PGSD saya juga mengikuti summer camp di Taiwan bersama rekan-rekan mahasiswa S1, S2, S3 Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga apalagi ya, nggak banyak juga sih. Ya, mungkin mengikuti beberapa lomba juga ya. Alhamdulillah juga menang lomba internasional dan nasional, lomba media pembelajaran PPDN, dan juga lomba internasional yang lain, Google atau apa ya, lupa saya. Nah, itu Sangat-sangat ya, banyak ya Kak Huda ya. Alhamdulillahnya. Dari tadi itu yang saya dengarkan itu ada internasional gitu. Dari situ sudah terlihat bahwa memang Kak Huda ini ada kesempatan gitu, mempunyai privilege ke sana gitu. Ya. Boleh diceritain dong Kak, proses dan persiapan mengikuti PLP internasional ini dan bisa sampai ke Jeddah itu bagaimana gitu Kak? Iya, baik, izin ya saya menyampaikan tentang pengalaman saya berada di Saudi Arabia. Nah, jadi itu adalah kedua kali saya keluar negeri, setelah pertama di Taiwan yang diadakan oleh PGSD juga, dan kedua saya alhamdulillah berhasil berangkat PLP ke SILN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri. Jadi saya jelaskan dulu apa itu SILN. SILN itu adalah Sekolah Indonesia Luar Negeri, di mana sekolah itu menggunakan kurikulum Indonesia, kurikulum nasional Indonesia, yang gunanya adalah untuk memfasilitasi WNI yang tinggal di luar negeri begitu. Dan SILN itu tersebar di berbagai macam negara seperti di Filipina, Malaysia, Jepang, dan paling banyak di Saudi Arabia. Nah, kebetulan tahun lalu UNESA pertama kali perdana mengadakan kerjasama dengan SILN yang ada di Saudi Arabia, di mana di Saudi Arabia itu ada 3 SILN. Yang pertama ada di SIR atau SIR, yang pertama ada di Riyadh, yang kedua ada di Mekah,
Mekah, SIM, yang ketiga ada di SIJ, Jeddah. Nah, dari 3 ini kami UNESA itu mengadakan seleksi ya. Mungkin beberapa fakultas mengadakan seleksi, tapi fakultas lain sistemnya rekomendasi dari mungkin dari dekan atau wakil dekan dan yang lainnya. Nah, pada saat kalau dari FIP sendiri waktu itu ada rekomendasi, setelah itu diseleksi. Jadi pada tahun lalu itu Bapak Ibu dosen membagikan flyer, memberikan broadcast tentang PLP, seleksi PLP di Jeddah waktu itu. Nah, pada saat itu ya saya biasa aja, namun pada saat itu saya disuruh direkomendasikan sama Bapak Ibu dosen, ya saya daftar. Nah, saya daftar dan kebetulan saat itu saya juga mendaftar PLP di Sekolah Internasional Cikal. Nah, setelah itu saya mendaftar, itu pun seleksinya administrasi dan juga wawancara ya pada saat itu. Nah, salah satu syaratnya adalah yang pasti aktif berbahasa Inggris, dan yang kedua adalah berbahasa Arab. Nah, pada saat itu saya tidak seberapa fasih bahasa Arab ya, mungkin masih pemula newbie dalam berbahasa Arab. Namun pada saat itu ya alhamdulillahnya dalam proses seleksi waktu itu dengan Bu Ima, ya alhamdulillah lolos. Nah, dan pengumumannya itu unik juga waktu itu, dalam satu hari pengumuman saya di PLP di Jeddah itu sama halnya pengumuman di Sekolah Internasional Cikal. Pada saat itu saya diterima di keduanya, saya konsultasi dengan Kaprodi PGSD, ya akhirnya Bapak Ibu dosen tetap merekomendasikan untuk berangkat di PLP di Jeddah. Nah, Jadi memang sebelumnya itu tidak ada niatan untuk daftar gitu ya Kak ya? Ya, tidak ada niatan, karena Bapak Ibu dosen menyarankan, merekomendasikan saya, ya udah, jadi saya ikutin aja. Gitu. Berarti apa sih yang memotivasi kakak itu akhirnya itu oke, setuju, aku ikut untuk PLP ke luar negeri, ke Jeddah gitu? Ya, Bisa disebutkan Kak? ya, terima kasih. Jadi motivasinya banyak sekali ya. Kalau misalnya kita tahu dengar kata Saudi Arabia, pertama yang kita dengar adalah umroh. Jadi kata umroh itu tadi yang iming-iming ya. Walaupun saya nggak punya bekal ilmu agama yang baik, nggak pernah umroh juga sebelumnya, dan ini motivasi utama saya gitu. Dan yang kedua pastinya belajar, itu tadi yang utama. Bahwasanya kita belajar ke sana, kita belajar jauh dari orang tua, merupakan challenging sendiri bagi saya, yang mana saya selama 22 tahun ini hidup itu nggak pernah jauh, belum pernah jauh dari orang tua, bahkan kampus saya sendiri juga dekat dari rumah. Jadi ini mungkin kesempatan yang bagus bagi saya untuk mencari ilmu yang nantinya ilmu yang pengalaman yang saya dapatkan di sana bisa menjadi cerita yang saya ceritakan seperti di podcast sekarang ini gitu. Keren sekali, keren. Berarti di sana itu kakak itu tidak hanya mengajar, tetapi juga beribadah gitu tepatnya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira respon keluarga besar kakak, respon teman-teman terdekat melihat kakak seperti itu tuh bagaimana ya Kak? Ya, untuk respon dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, yang pasti pertama antusias sekali, dan juga senang, bangga, bersyukur bahwasanya loh, ini kesempatan kamu itu dipanggil sama Allah buat berkunjung ke rumahnya Allah, berkunjung ke tanah suci. Apalagi kita tahu Jeddah itu adalah pintu bagi para tamu Allah gitu. Jadi para tamu Allah yang mau berhaji atau berumroh pasti akan singgah di Jeddah sebagai pintu utamanya, dan disitulah aku yakin bahwasanya ini adalah takdir dari Allah, qadarullahnya. Jadi ya saya ambil insya Allah yang terbaik gitu, dan ya itu emang yang terbaik. Alhamdulillah, jadi merasa dipanggil gitu ya sama Allah untuk bisa beribadah ke sana dengan mengajar juga. Nah, Benar. selama di Jeddah itu kegiatan kakak PLP-nya itu mungkin bisa diceritain kayak dari pagi itu ngapain aja, nah nanti sore itu ngapain aja, apa ada waktu kayak ngaji rutin sesama PLP atau apa gitu, boleh diceritain? Iya, saya ceritakan ya. Jadi selama saya PLP di SIJ atau Sekolah Indonesia Jeddah itu saya tidak sendirian. Di situ saya ada dari UNESA ada 2, ada saya dan juga rekan saya dari Fakultas Teknik dan juga beberapa universitas lain seperti UINSA, UNY, lalu UIN Jakarta dan lain sebagainya. Dan emang sekolah tersebut hampir setiap tahunnya itu kedatangan mahasiswa Indonesia seperti UI dan lain-lainnya.
Dan ya aktivitasnya sama halnya seperti sekolah pada umumnya ya, berangkat pagi, ya ada kegiatan mengaji juga ya. Kalau saya lihat itu kegiatan pembelajaran di sana yang pasti mereka tetap menggunakan kurikulum nasional dan juga adaptasi dengan budaya setempat, yaitu ada tambahan pembelajaran yaitu bahasa Arab dan apa agak saya lupa. Kalau mengaji ya pasti ada. Jadi kita juga diajarkan untuk mengajar ngaji ya. Tilawati gitu, hafalan-hafalan, tahfidz dan juga mahfudhot dan lain-lainnya. Dan itu pembelajaran bagi saya sendiri gitu. Oke, kira-kira saat kakak mengajar di sana itu apakah ada hal yang bisa menyentuh hati kakak gitu? Oh, tentu banyak. Ceritain Kak. Selama di sekolah atau apa ini? Selama di sekolah maupun di luar, boleh? Ya, baik, karena kegiatan kita, saya waktu itu bersama rekan-rekan dari universitas lain kan tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya mengajar, tapi kita juga berkunjung seperti berkunjung ke Kedutaan Republik Indonesia, KJRI, lalu kita berkunjung ke Universitas King Abdul Aziz, lalu yang pasti ziarah ya, ziarah ke Madinah ataupun kemana itu dalam kegiatan rihlah atau bisa dibilang kayak KTS ya, sekolah waktu itu, sekolah libur kita jalan-jalan ziarah ke Madinah. Setelah itu ya teman-teman juga berangkat sendiri kalau misal umroh gitu, hampir kalau teman-teman setiap minggu, tapi kalau saya nggak nyampe sih, mungkin selama 2 bulan itu 4 kali kalau nggak salah. Dan ya kegiatan Ya, kegiatannya yang di luar sekolah. Oh ya, gitu. kegiatan yang bikin haru ya pastinya ini ya. Gimana ya saya memulainya? Ya, pertama itu ketika saya turun di bandara, di situ saya bertemu banyak sekali jamaah-jamaah dari seluruh negeri yang niatnya memang niatnya untuk umroh. Dan di situ saya juga awal saya menginjakan kaki di bandara waktu itu, itulah pertama perjalanan saya dimulai. Cerita saya dimulai di sana itu adalah saya bertemu dengan saudara-saudara saya seiman yang sudah dipanggil oleh Allah, yang tidak dipanggil oleh Allah di sana. Ya, setelah itu yang terharu juga kondisi cuaca pada saat itu memang musim panas. Jadi ketika saya keluar setelah 9 jam di pesawat di bandara, setelah itu saya keluar, Masya Allah panasnya luar biasa. Dan itu saya sampai berpikir, waduh, aku masa bisa hidup ya dengan kondisi seperti ini, panas yang kering gitu, bukan panas yang lembab seperti di Indonesia gitu. Dan itu menjadi tantangan saya sendiri, yang akhirnya yang bikin terharu saya ya akhirnya jadi sering sakit juga, sesak dan lain-lain gitu. Dan itu menjadi tantangan. Lalu juga perjalanan saya ketika umroh juga itu kan, kalau biasanya kalau misal kita kalau mau berangkat umroh ikut travel ada yang namanya manasik ya, latihan dan lain-lain, pembekalan dari mutawif dan lain-lain. Tapi pada saat itu saya nggak ada bekal apa-apa gitu. Jadi saya nggak ada bekal apa-apa. Saya didampingi sama teman saya dari UIN, teman dari UIN itu menjadi mutawif saya. Nah pada saat itu ya ada yang namanya umroh gagal itu pernah, sampai saya nggak tahu kalau misal ternyata umroh gagal itu harus membayar dam, harus menyembelih kambing atau apa, itu saya kurang tahu. Akhirnya ya udah, saya akhirnya selama 1 bulan itu takut buat umroh lagi. Akhirnya bulan depannya, bulan Oktober, hampir setiap minggunya saya umroh gitu. Alhamdulillahnya saya didampingi sama guru-guru yang ada di sana, dan ya itu momen haru saya. Dan alhamdulillah itu bisa mengikat persaudaraan gitu. Sampai sekarang kita masih nyambung jadi dari guru-guru yang ada di sana dengan saya yang ada di Indonesia sekarang gitu. Masya Allah, berarti kakak ini hitungannya itu bisa umroh setiap minggu gitu ya Kak ya? Ya, ada kesempatan buat umroh setiap minggu bisa. Keren sekali. Nah, tadi kan kakak juga menyebutkan mengenai perbedaan iklim, perbedaan cuaca. Nah, mungkin bisa disebutkan kayak perbedaan budaya maupun perbedaan ketika kakak itu mengajar kurikulum gitu. Iya, untuk perbedaan budaya sekali cukup signifikan ya, cukup berbeda signifikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun kita, tapi perbedaan itu justru kita disatukan dengan Islam itu tadi ya, karena kita sama-sama umat Islam. Perbedaannya cukup banyak ya, karena saya bukan orang yang nggak pernah pakai gamis, jubah, atau bisa orang Arab biasanya panggilnya top. Jadi saya nggak bawa jubah apa-apa dari Indonesia. Jadi setiap kesana itu kayak kalau misalnya nggak pakai top itu rasanya aneh gitu. Jadi akhirnya
FOMO, saya beli jubah, ternyata enak banget gitu dipakai sat-set gitu. Kalau GoPro tinggal make gini. Ya itu budayanya. Dan juga perempuan juga budayanya, kalau misal kita sebagai muslim di Indonesia kan biasa ya campur baur laki-laki dan perempuan ya, tapi ya saya tahu konsep ikhtilat itu sendiri, tapi mungkin bagi budaya yang di Arab itu juga sangat ketat ya syariat Islamnya, seperti misalnya perempuan menggunakan abaya ya. Jadi kalau misal di SIJ itu seragamnya juga seragam Indonesia, yang SD, SMP, SMA pakai merah putih, putih biru, dan juga yang TK juga ada seragamnya sendiri. Namun biasanya remaja-remaja perempuan ini kalau misal keluar dari sekolah dia pakai abaya gitu. Jadi abaya itu seperti outernya mereka ketika di luar sekolah. Ketika masuk mereka mencopot abaya dan berpakaian seragam, namun tetap harus menutup aurat itu tadi. Jadi semuanya yang pasti berhijab. Dan juga budaya juga salah satunya syariat Islam itu yang sangat berpengaruh ya. Jadi ketika itu adalah pertama kali saya tinggal hidup di negara atau lingkungan yang menerapkan syariat Islam dengan sempurna, itu tadi salah satunya yang ada di Saudi Arabia. Nah, sebagai contoh, tidak jarang saya melihat orang-orang Arab atau pedagang itu mohon maaf tangannya hilang gitu. Nah, ketika dicari tahu kenapa sih kira-kira mereka kok tangannya hilang, kenapa kok dan itu nggak sedikit gitu. Nah, ternyata mereka itu ya telah melanggar hukum. Sebagai contoh, entah itu pernah mencuri atau melakukan perzinahan atau apa lain-lain. Kan kalau misal dalam syariat Islam itu ya kalau misal mencuri potong tangan atau gimana gitu. Nah, itu merupakan salah satu, oh iya, jadi saya itu nyadar gitu, oh iya kalau pakai syariat Islam mereka kan jadi ada efek jerahnya gitu, dan ada keuntungannya, ada dua keuntungannya. Jadi kalau misal sebuah tempat itu menggunakan syariat Islam, yang pertama menimbulkan efek jerah. Kalau sebagai contoh, orang yang berzina akan dirazam atau dicambuk. Kalau misal mencuri tangannya dipotong dan lain-lain. Bahkan kalau kita membunuh ya dihukum mati juga. Sama seperti kalau misalnya kita sebagai WNI kan beberapa kasus itu kan ada ya, WNI TKI yang kerja di sana lalu dia melakukan pembunuhan kepada keluarga orang Arab di sana, orang lokal, lalu ya hukumannya ya hukum mati sama gitu. Jadi nyawa dibalas nyawa. Pokoknya harus menggunakan syariat Islam. Nah, itu ada efek jerahnya. Makanya kenapa selama saya berada di sana saya merasa aman sekali, karena orang-orangnya tidak akan ada sangat minim resiko orang berbuat kriminalitas karena hukum di sana menggunakan syariat Islam. Nah, itu menimbulkan efek jerah. Dan yang kedua, ada efek menggunakan syariat Islam itu tadi menghapuskan dosa kita. Jadi kalau misal ada orang, kita mencuri, saya mencuri, lalu tangan saya dipotong. Nah, kalau misal tangan saya sudah dipotong menggunakan syariat Islam itu tadi, ketika nanti kita meninggal di akhirat, itu nanti kita nggak ditagih sama Allah. Kamu dulu pernah mencuri, kamu disiksa lagi di neraka. Itu nggak ada, karena kita sudah dihukum menggunakan syariat Islam selama di dunia. Namun, kalau misal kita hanya mencuri, kita dihukum tidak menggunakan syariat Islam itu tadi, ya kita nanti ditagih lagi. Nah, gitu. Ternyata itu saya juga baru tahu selama saya hidup di sana. Oh, ternyata gitu. Ada efek bagusnya, yaitu yang pertama menimbulkan efek jerah, dan yang kedua nanti kalau di akhirat kita tidak ditagih lagi atas dosa yang kita buat. Dan yang kedua tentang kurikulum, kalau kurikulum nggak jauh berbeda juga ya, mungkin hanya tambahan-tambahan pembekalan seperti bahasa Arab itu masuk ke mata pelajaran wajib dan masuk di rapot. Lalu juga ya kalau misal hari-hari besarnya Saudi Arabia itu kita juga merayakan ya, baik itu Hari Nasional Kemerdekaan Indonesia 17-an, kita mengadakan lomba-lomba, Hari Pahlawan dan lain-lain. P5 itu juga kita laksanakan. Namun kalau misal hari Saudi itu namanya Hari Watoni ya, hari nasionalnya Saudi, kita juga merayakan, kita keliling, kita mengibarkan bendera Arab gitu. Dan ya alhamdulillahnya itu pengalaman-pengalaman yang pembelajaran bagi saya untuk menjadi guru yang luas pengetahuannya gitu. Ya. Oke, tadi kan kakak ini sudah menyebutkan yang sangat banyak sekali mengenai perbedaan yang signifikan, perbedaan budaya maupun perbedaan cuaca dan perbedaan kurikulum sendiri. Nah, mungkin dari situ kakak bisa menyimpulkan secara pribadi makna dari PLP ke Jeddah sendiri ini bagaimana, Kak? Ya, untuk kesimpulannya saya sendiri selama saya PLP di Jeddah itu adalah bagian dari jihad saya untuk belajar untuk belajar karena Allah, untuk Allah, dan ya
Itu kesimpulannya itu. Saya belajar banyak dari pengalaman yang saya dapatkan, dan itu pembelajaran atau pengalaman hidup yang tidak akan saya lupakan gitu. Oke, mungkin pesan kakak untuk adik-adik tingkat nih yang ingin berprestasi bahkan sampai ke luar negeri, tepatnya di Jeddah sendiri, itu gimana nih kak? Baik, untuk pesan teman-teman, untuk diri saya sendiri juga, mungkin untuk adik-adik juga dan teman-teman saya yang lainnya, pesan saya adalah luruskan niatmu. Jangan sampai kita lelah itu lelahnya karena duniawi. Luruskan niat kita hanya untuk Allah, libatkan Allah dalam segala hal. Kalau nggak kita libatkan, kita nanti capek sendiri gitu. Kalau misal kita libatkan ya, insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita sendiri dan capeknya nggak akan sia-sia. Oh iya, ini ada sedikit pertanyaan yang random gitu ya kak mungkin. Iya. Selama di Jeddah sendiri, kakak itu pernah jalan-jalan kemana aja sih kak? Kalau selama di Jeddah sendiri banyak ya. Kalau misal di Mekah, yang pasti ya di Mekah ya, karena kita umroh. Tapi namun kebetulan guru-guru di sana itu juga kalau misal musim haji atau misalnya ada jamaah umroh itu kita diajak keliling gitu, diajak keliling di Mekah, di mall-mallnya. Lalu setelah itu saya sempat ziarah ke Taif juga. Taif itu bukit ya, dataran tinggi kayak misal di sini nih Batu atau Malang gitu ya, yang dekat dengan Mekah di situ. Lalu ke Madinah juga. Lalu waktu itu ya saya meluruskan juga ya bahwasanya kalau misal kita lihat itu apa sih yang ada di pikiran kalau kita mendengar kata Saudi itu gurun pasir ya. Nah, padahal di Saudi itu nggak sepenuhnya gurun pasir. Dataran tinggi seperti Taif itu juga banyak pohon, banyak pohon, dan itu suhunya juga dingin. Nah, selama saya 2 bulan di sana itu memang saya homesick ya, yang pasti homesick, dan banyak culture shock yang saya alami. Saya itu benar-benar kuangan sama yang namanya pohon itu, pengen lihat pohon karena kebetulan di Jeddah itu kan dataran rendah dan akhirnya gurun pasir semua. Namun ketika saya di Taif itu berasa pulang ke tanah air gitu. Rasanya itu kuangan banget, apalagi posisi hujan gitu, dengerin lagu Indonesia di mobil bareng-bareng gitu, rasanya rindu pulang, rindu tanah air gitu. Karena kemanapun kita pergi ya rumah tempat kita pulang gitu. Dan ya kalau misal kita lihat di sosial media ya, izin meluruskan juga bahwa saya terkadang kalau misal ada video-video yang beredar tentang Saudi Arabia, kalau tanda-tanda kiamat Saudi menghijau, nah itu bukan tanda kiamat. Hal itu adalah hal yang wajar gitu ketika musim hujan di Saudi, dan banyak sekali tempat-tempat Saudi yang nggak tentang gurun juga banyak. Ada juga waktu itu kita di Madinah kita berkunjung ke Jabal Magnet, lalu ya banyak sekali ya, sampai saya lupa ini menyebutkan mana aja. Waktu itu jalan-jalannya banyak, tapi bukan berarti tujuan saya ke sana buat jalan-jalan ya. Yang pasti yang pertama untuk ibadah ya, ibadah untuk belajar, mengajar, dan ya itu tadi ziarah, ingin lebih tahu tentang sejarah Islam gitu. Tadi kan kakak sudah menjelaskan banyak sekali mengenai pengalaman, motivasi, dan makna dari PLP internasional ke luar negeri, tepatnya di Jeddah sendiri. Nah, mungkin ada closing statement sedikit gitu dari kakak buat penonton, buat pendengar podcast PGSD Berprestasi. Closing statement, wah aku belum menyiapkan nih, coba saya pikir sebentar ya. Dari kesimpulan yang saya bicarakan dari awal tadi, coba apa ya yang keluar dari kepala ini, coba saya pikir dulu. Kira-kira closing statement saya ini adalah yaitu tadi seperti yang pesan saya sampaikan ya, bahwasanya luruskan segala niat kita ya, jangan sampai apa yang kita usahakan itu menghasilkan capek doang. Jangan lupa libatkan Allah di setiap aktivitas kita, seperti halnya ketika kita sedang podcast ini atau ketika kalian sedang menonton ini, niatkan untuk berdakwah karena Allah, niatkan menjadi orang yang bermanfaat karena Allah, dan lain-lainnya. Jadi itu tadi luruskan niatnya hanya untuk Allah itu. Jangan niat yang lain-lain gitu. Boleh niat yang lain tapi jangan lupa libatkan Allah di dalamnya. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan untuk kita, dan kita nggak akan capek. Capeknya adalah capek yang berkah gitu. Benar sekali memang ya, dari Kak Huda ini kita harus meluruskan niat karena Allah, melakukan kegiatan itu juga karena Allah, supaya kita itu bisa ikhlas, lalu bisa niat gitu ya Kak ya. Mungkin bisa kita cukupkan podcast PGSD Berprestasi kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Huda karena sudah menyempatkan datang ke sini sore-sore gitu kan Kak.
Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk bergabung di podcast ini ya, podcast perdana. Semoga podcast ini kedepannya menjadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari adik-adik juga yang akan diundang di podcast ini ya. Semoga harapannya seperti itu. Amin, amin. Dan terima kasih juga kepada penonton dan pendengar podcast PGSD Berprestasi. Nantikan episode kita selanjutnya.